A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV di mana saja berada, kembali lagi dengan saya ya Laude. Dalam hal ini, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali untuk mereview ya sebuah video dari Murtadin. Ya, ini saya lupa namanya siapa nih, yang ngakunya Pak Haji ya, entah sudah haji berapa kali nih ya. Jadi sungguh sangat menarik ya pemirsa. Sebenarnya beliau ini sudah sering saya lihat juga di YouTube ya, juga di konten-konten media sosial tetangga sebelah, dan beliau ini merupakan orang yang memang sangat diandalkan oleh kaum sebelah itu, yang katanya mengaku haji, yang juga katanya mengaku seorang ustadz dan sekolah di Al-Azhar ini, Al-Azhar, tapi bisa murtad. Jadi saya sangat penasaran gitu ya dari statement beliau ini, kira-kira yang membuat beliau itu murtad apa gitu. Jikalah yang bisa membuat kita murtad itu karena kebenaran yang beliau imani sekarang, saya juga bersedia untuk murtad ya. Demi Allah saya bersedia untuk murtad. Tetapi sampai dengan sekarang, dari saya itu kecil sampai sudah sekarang ya, sampai akhir balik, saya belum menemukan satupun kekurangan dari Al-Quran ini ya, satupun kekurangan Islam ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja melihat statement dari beliau ini ya pemirsa ya. Mana yang benar itu saya cari. Saya tidak mencari guru ngaji untuk menanyakan kasus ini. Saya juga tidak mencari pendeta atau orang Kristen untuk menanyakan mana yang benar di antara dua cerita ini. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada hikmat mana yang benar di antara dua kitab suci ini dan mana yang benar di antara dua agama ini, karena ini adalah dasar. Kalau dasar, fondasi rumah yang kita bangun dasarnya salah, ke atasnya pasti salah. Kalau dasar iman itu salah, ke atasnya juga pasti salah. Benar ya pemirsa. Jadi jika dasarnya salah, ke atasnya juga pasti salah. Kita setuju. Ya, kita setuju tentang hal itu. Namun pada awalnya ketika dia mengatakan bahwa dia sudah membanding-bandingkan antara Al-Quran dan Alkitab ya pemirsa ya. Nah, sini saya juga sebagai seorang muslim, ketika saya membaca Alkitab ini, itu tidak bisa membuat saya itu menjadi murtad ya. Justru semakin memperkuat keimanan saya sebagai seorang muslim. Nah, ini menarik ketika dia mengatakan bahwa dia sudah membandingkan antara Alkitab ya, Alkitab dan Al-Quran ini pemirsa. Ini di tangan saya ini ada Alkitab Deuterokanonika milik umat Katolik. Di sini ada Al-Quran ya, yang dihadiahkan oleh teman saya dari Maroko. Nah, ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan berkahnya kepada beliau yang telah memberikan saya hadiah Al-Quran ini dari Maroko. Karena ini juga merupakan bagian dari pencarian saya untuk membuktikan kebenaran Islam ini, kebenaran Al-Quran. Ternyata dimanapun di seluruh muka bumi ini Al-Qurannya sama. Tetapi mengenai ilmu qiraat itu lain lagi, nanti kita bisa bahas untuk di lain waktu. Nah, menariknya apakah dia sudah membandingkan ya pemirsa ya. Nah, kita akan lihat dari statement yang sudah saya bacakan tadi di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Lalu mereka mengatakan bahwa ini datarnya dari Allah. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila, supaya mereka bisa bisa memperoleh keuntungan yang sedikit dari perbuatan itu. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah atas apa yang mereka tuliskan dengan tangan mereka, celakalah atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dalam hal ini Al-Quran memberikan sebuah statement yang sangat jelas bahwa Alkitab yang mereka imani ini itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Ya, perubahan-perubahan. Nah, di mana perubahan-perubahannya nanti kita bahas. Nah, di dalam
perubahan-perubahan ini kita bisa melihat bahwa ya perkembangan Alkitab ya kita lihat di sini di tangan saya ini adalah Alkitab King James Version. Alkitab ini diterbitkan di Gereja Anglikan di Inggris pada tahun 1611. Ya bisa lihat di Tokopedia, di Wikipedia ataupun di Google, bisa silakan di browsing. Ini adalah Alkitab King James Version yang merupakan referensi bagi seluruh Alkitab yang menjadi sandaran bagi umat Kristen ya. Nah, ini sungguh sangat menarik, ini merupakan Alkitab yang favorit, yaitu King James Version. Alkitab King James Version ini ya seperti kita pahami bahwa naskah Alkitab tertua itu adalah di dalam bahasa Yunani. Kita tahu bahwa Yesus itu tidak berbahasa Yunani. Ya, beliau adalah seorang Yahudi. Ya, dan ketika Al-Qur'an mengatakan bahwa yang diwahyukan oleh Allah kepada Yesus itu adalah Injil, tentulah bukan Alkitab ini, karena Alkitab ini berbahasa aslinya adalah berbahasa Yunani, tapi kemudian dalam perkembangan selanjutnya itu terjadi penerjemahan Alkitab di dalam bahasa Suryani dan juga di dalam bahasa Latin ya. Lalu Alkitab King James Version ini adalah merupakan terjemahan dari Alkitab yang berbahasa Latin itu ya pemirsa. Ini kita bahas lagi yang lain nanti, tetapi perkembangan sejarah panjang dari Alkitab ini sungguh sangat panjang ya. Nah, jadi di sini kita pahami bahwa ketika umat Islam itu mengakui bahwa Allah itu menurunkan Taurat dan Injil, bukanlah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini. Ya, ini yang perlu kita pahami. Ketika Allah mengatakan bahwa Allah telah menurunkan Taurat dan Injil, bukanlah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini. Ya. Itu yang perlu kita pahami. Nah, di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru seperti kita lihat, ada diklaim bahwa Allah menurunkan Injil itu kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Tetapi di dalam Alkitab ini itu terdapat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tentu saja keempat Injil itu bukanlah Injil yang diwahyukan Allah kepada Yesus. Ketika kita beriman kepada Yesus dan kita mengimani bahwa Allah menurunkan Taurat dan Injil, tentu bukannya Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tidak. Tetapi ketika umat Islam beriman kepada Injil, yaitu beriman kepada Injil yang diwahyukan Allah kepada Yesus, bukan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Begitu juga ketika kita mengatakan beriman kepada Taurat, kita sudah meyakini bahwa kita beriman kepada Taurat, yaitu Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, bukan Perjanjian Lama. Bukanlah kitab Kejadian, Keluaran, Muhammad, dan Bilangan, ya, Ketubim dan Neviim, kitab para nabi dan juga kisah-kisah ya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi selama ini umat Islam juga salah ketika datang misionaris ke rumahnya mengatakan bahwa ini adalah Taurat dan Injil. Bahkan misionaris juga datang kepada pondok pesantren lalu membawa Alkitab berbahasa Arab. Lalu mengatakan bahwa ini adalah Injil Isa yang asli yang berbahasa Arab. Itu adalah merupakan suatu penipuan yang besar, dan ini malah diiyakan oleh teman-teman di pondok pesantren itu ya. Jadi suatu hal yang sangat lucu. Cerita ini saya dengar juga dari teman-teman yang lain, juga dari sumber-sumber yang pernah saya baca. Bahkan orang-orang yang di pesantren itu mengiyakan statement dari misionaris itu ketika mereka membawa Alkitab yang berbahasa Arab ya, lalu mereka ditipu bahwa ini adalah Injilnya Isa yang asli. Jadi sungguh sangat memprihatinkan. Itulah ketika ilmu Kristologi ini tidak diajarkan di pondok-pondok pesantren, karena menurut saya ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita umat Islam untuk membentengi kita dari pendangkalan akidah dan aksi para misionaris yang menyerang akidah umat Islam. Nah, kita kembali kepada statement dari Murtadin ini bahwa dia sudah mempelajari Alkitab ini ya, pemirsa, dia sudah mempelajari Alkitab ini. Ya, lalu dia sudah membandingkan. Kita lihat ya,
saya tidak habis pikir mengapa dia bisa murtad. Karena fungsi dari Al-Qur'an ya, fungsi dari Al-Qur'an yaitu ya seperti difirmankan di dalam Al-Qur'an ya, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa hasar. Ya, jadi Al-Qur'an ini adalah sebagai ya sebagai hudau, petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang meyakini, dan juga sebagai obat. Ya, salah satu fungsi Al-Qur'an itu adalah sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, ini adalah merupakan fungsi Al-Qur'an. Ketika kita membandingkan Al-Qur'an dengan Alkitab misalnya, ya, dengan Alkitab yang saya pegang ini, ya, ini adalah Alkitab yang diyakini oleh mubtadi'in ini, ya. Al-Qur'an memberikan beberapa buah koreksi terhadap keyakinan mereka yang keliru, ya. Koreksi Al-Qur'an itu yaitu tentang penyaliban Yesus, dosa asal, dan ketuhanan Yesus. Tiga poin ini adalah merupakan suatu koreksi Al-Qur'an yang sangat mendasar tentang keyakinan seorang murtadin ini. Jadi tentu saja murtadin ini sudah mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa dosa asal itu adalah benar, bahwa Yesus itu disalibkan atau mati di tiang salib. Tentu saja ini merupakan keyakinan dari murtadin yang baru ini, ya. Ya, merupakan keyakinan dari murtadin ini. Padahal Al-Qur'an ini sudah memberikan sebuah koreksinya. Sayangnya murtadin ini tidak mau belajar, membuka-buka dari Al-Qur'an, lalu membuka dari sumber-sumber lainnya. Seperti di sini saya punya buku, yaitu Michael H. Art yang menulis The Top 100 Men in History. Ya, kemudian di dalam buku ini juga yaitu Izharul Haq. Nah, ini buku ini saya tegaskan ini ditakuti oleh umat Yahudi dan Kristen di seluruh dunia. Ya, ini saya tegaskan kepada umat Islam, ya, tolong cari buku ini. Jadi jika kalian tidak cari buku ini, maka kalian itu akan merugi. Ruginya apa? Karena kalian tidak punya senjata untuk menangkis serangan dari misionaris yang datang untuk memurtadkan kalian. Jika kalian bukanlah korban, maka anak-anak cucu kalian tidak tertutup kemungkinan akan menjadi korban selanjutnya, dan Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi camkanlah itu, wahai saudara-saudaraku muslim, ya, carilah buku ini jika Anda itu ingin selamat dan ingin agar anak-anak cucu dan keturunan Anda itu selamat akidahnya dari gangguan para misionaris yang selalu berkeinginan kuat untuk memurtadkan umat Islam. Nah, kita kembali ke topik. Nah, poin yang dikritisi oleh Al-Qur'an yaitu tentang dosa asal, ketuhanan Yesus, dan penyaliban Yesus. Ini yang sekarang diyakini oleh murtadin ini. Nah, jika kita lihat dari konteksnya, saya akan bahas satu-satu, yaitu tentang ketuhanan Yesus dulu, ya pemirsa. Nah, kita bisa lihat dari sumber Alkitab sendiri. Kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasal keempat ayat 8, lalu Injil Lukas pasal 4 ayat 10. Di sana ada ahli Taurat yang berkata kepada Yesus, yang menanyakan kepada Yesus, lalu perintah Yesus di situ mengatakan dengan tegas statement Yesus, sebab ada tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja, dan hanya kepada Dia sajalah hendaknya engkau berbakti. Lalu kita bisa lihat di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai dengan 32, ketika ada ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, Tuan Guru, hukum apakah yang lebih utama? Jawab Yesus kepada mereka, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap jiwamu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah kasihilah Tuhan Allahmu sebab Dia itu Esa, yaitu kasih. Hukum yang pertama ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Esa, yaitu hukum yang utama. Yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu itu tadi.
Jadi jelas di sini, dan juga di dalam kitab Perjanjian Lama kita bisa lihat di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4, juga pasal 4 ayat 35, sebab Yesus sendiri tentu saja meneruskan apa yang dikatakan oleh Musa di dalam Perjanjian Lama. Ya, tentu saja kita mengklaim bahwa kitab Taurat itu sudah mengalami perubahan-perubahan, dan ini bukanlah kitab Injil dan Taurat, tetapi kita mengutip dari beberapa sumber yang ada di dalam Perjanjian Lama, karena itu masih terselip beberapa kebenaran-kebenaran di situ, ya, terutama tentang konsep tauhid itu tadi, yaitu keesaan Allah, bahwa baik Musa maupun Yesus itu mengajarkan tentang keesaan Allah. Bahkan kita lihat di dalam Injil Lukas sendiri pasal 6 ayat 12, itu Yesus itu semalam-malaman berdoa kepada Allah. Jadi Yesus sendiri menyembah Tuhan yang satu dan menyuruh untuk mengatakan dan mengatakan bahwa dengarlah hai orang Israel, Syama Israel, Adonai ilahainu Adonai ahad. Ya, kasihlah Tuhan Allah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu, ya, Tuhan itu esa. Jadi ini sama dengan konsep Musa alaihissalam, Isa alaihissalam atau Yesus, dan juga apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi konsep dari ajaran seluruh para nabi itu jelas. Lalu mengapa murtadin ini lalu pindah ke sebelah gitu ya? Ini merupakan penyangkalan terhadap ajaran Yesus dan Musa dan seluruh para nabi. Ya, jadi kita heran gitu kenapa dia bisa murtad. Nah, lalu konsep yang kedua yang sangat penting, yaitu tentang penyaliban Yesus. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat dasar sekali, karena penyaliban Yesus itu merupakan tonggak dari sebuah kepercayaan dogma yang akan membawa umat Kristen itu pada suatu dasar bagi penuhanan dari ketuhanan Yesus. Kita bisa lihat penyangkalan Al-Quran ini sebagai Al-Furqan, yaitu di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilm illa tibazun wa ma qataluhu yaqina. Dan karena perkataan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam Rasulullah. Mereka tidaklah membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan hanya diserupakan atau ditampakkan saja bagi mereka. Dan orang-orang yang berselisih tentang peristiwa itu benar-benar dalam keraguan. Mereka tidak pengetahuan apapun tentang itu, mereka tidak punya pengetahuan apapun tentang itu, melainkan hanya prasangka saja, dan mereka tidaklah yakin telah membunuh Yesus atau Isa. Nah, ini adalah merupakan suatu penyangkalan Al-Quran bahwa Yesus itu mati di tiang salib. Nah, benarkah Yesus itu tidak mati di tiang salib seperti apa yang dikatakan Al-Quran? Lalu benarkah ketika mereka mengatakan bahwa Yesus itu mati di tiang salib seperti anggapan tentu saja dari anggapan murtadin ini, karena katanya dia sudah membandingkan dari dua sumber, yaitu Alkitab dan Al-Quran ini, ya, di dalam Al-Quran ini. Nah, menariknya kita lihat sendiri di dalam Injil Lukas pasal ke-24 ayat ke-36, di sana dikatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan mengatakan kepada mereka, Assalamualaikum. Ya, murid-murid itu terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka itu melihat hantu. Ya, lalu Yesus mengatakan kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena ruh tidak punya daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku. Yesus mengatakan di dalam Injil Lukas pasal ke-20 ayat ke-17 bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti ruh, akan seperti malaikat. Paulus juga mengatakan di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-34 sampai dengan seterusnya bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu dalam bentuk ruh. Lalu ketika Yesus yang menemui murid-muridnya, ketika murid-muridnya menyangka bahwa dia telah mati, murid-muridnya terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka menyangka bahwa gurunya itu Yesus itu telah bangkit dari kematian. Karena selama ini yang mereka dengar bahwa gurunya itu telah mati. Makanya ketika Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka menyangka bahwa jangan-jangan ini ruhnya Yesus, makanya mereka itu takut. Tetapi apa kata Yesus? Ya, janganlah kamu takut,
dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena ruh tidak punya daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi jelas ketika Yesus menunjukkan tangan dan kakinya, ya, mengatakan bahwa ruh tidak punya daging dan tulang seperti apa yang kamu lihat ada padaku, itu menunjukkan bahwa saat itu Yesus tidaklah bangkit dari kematian. Ya, jadi ini jelas. Lalu Yesus ingin membuktikan lagi bahwa dia tidak dibangkitkan dari kematian, bahwa apa yang mereka lihat itu bukanlah ruhnya Yesus. Yesus mengatakan, adakah di antara kamu membawa makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepada Yesus sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan bahwa saat itu Yesus masih hidup. Yesus masih bisa makan. Karena orang yang hidup perlu makan, orang yang mati tidak perlu makan lagi. Ruh tidak perlu makan. Ya, jadi ini jelas bahwa statement dari Al-Quran itu Yesus tidaklah mati di tiang salib itu benar, didukung oleh Alkitab sendiri, ya, didukung oleh Alkitab sendiri. Jadi terbukti di sini bahwa Al-Quran merupakan suatu kebenaran. Ini merupakan hal yang sangat dasar sekali untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Masih segudang lagi bukti-bukti jika kita ingin melihat kebenaran Al-Quran itu. Jadi ini yang sangat membuat saya itu heran gitu, kenapa kok ada orang yang bisa murtad, ngakunya haji, ngakunya sekolah di Al-Azhar, gitu ya. Saya yang orang awam saja itu bisa memahami ini. Jadi tidak lain dan tidak bukan jika bapak ini adalah seorang pembohong besar, seorang penipu, ya. Jadi tidaklah merupakan suatu hal yang aneh bahwa mereka itu suka menipu, suka membohongi, ya, suka berbohong demi mencapai niatnya, ya. Jadi sungguh sangat disayangkan. Nah, kita lihat lagi ya pemirsa, ya, statement dari bapak ini. Ke atasnya pasti salah. Kalau dasar iman itu salah, ke atasnya juga pasti salah. Saya baca terus. Saya tidak meminta petunjuk siapapun. Saya baca. Saya tidak pernah membaca Bible ini secara acak. Saya baca secara berseri. Baca tahun pertama saya baca, tahun kedua saya baca, tahun ketiga saya baca, tahun keempat selesai perjanjian lama. Nah, lalu tahun berikutnya saya baca perjanjian baru. Nah, jelas ya pemirsa, ya. Oke. Nah, jadi jelas ya pemirsa apa yang dikatakan oleh Murtadin tadi, ya, oleh Murtadin tadi, bahwa dia sudah membaca dari tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Nah, kita menarik pemirsa. Kita lihat di dalam Al-Quran ini, ya. Nah, statement Al-Quran mengatakan bahwa kita bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-79 seperti yang sudah saya bacakan tadi. Fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Ya, celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka lalu mereka mengatakan ini datangnya dari Allah. Fawailul lahum mimma katabat aidihim, ya. Fawailul lahum mimma yaksibun. Celakalah atas apa yang mereka tuliskan dan celakalah atas apa yang mereka peroleh dari perbuatan itu, yaitu keuntungan yang sedikit itu. Nah, pertanyaan kita, benarkah klaim Al-Quran bahwa Alkitab ini sudah mengalami perubahan-perubahan? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ya, bahwa kitab King James Version ini itu sudah mengalami perubahan-perubahan, ya, sudah mengalami perubahan-perubahan. Agar pemirsa yang ada di rumah bisa memahami sedikit saja, ya, di tangan saya ini ada Revised Standard Version tahun 1971 dan tahun 1000 ayat yang tentang kenaikan Yesus ke langit, yaitu di dalam Injil Markus pasal 16 dan 19, 16 ayat 19, lalu di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 51 tentang kenaikan Yesus ke langit, ya. Di dalam Alkitab ini ada ayat itu tentang kenaikan Yesus ke langit, tetapi di dalam Revised Standard Version tahun 1952 ayat itu tidak ada, dibuang karena ayat itu tidak asli. Ini yang membuang bukanlah umat Islam, tetapi yang membuang adalah 32 orang pakar dalam bidang teologi didukung oleh 50 aliran Kristen yang berbeda. Mereka membuang ayat itu karena dianggap ayat itu tidak asli.
Lalu yang mereka buang itu juga tentang yang terdapat di dalam Alkitab ini, yaitu di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai dengan 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itu juga dibuang di dalam Revised Standard Version tahun 1952 karena dianggap bahwa ayat itu tidak asli, ya. Dan juga kita bisa lihat di dalam di dalam ini Holy Bible New International Version NIV. Di dalam NIV, di dalam Injil Markus, ya, Injil Markus pasal kita bisa lihat di sini pemirsa. Nah, Injil Markus pasal ke-16, ya. Injil Markus pasal ke-16 itu hanya sampai dengan ayat ke-8, ya. Padahal di dalam Alkitab ini, ya, Injil Markus itu ada 14 ayat, ya, ada 14 ayat, ya. Jadi ada berapa ayat itu yang dibuang? 8, berarti ada 6 ayat yang dibuang, ya. Di New International Version ayat itu tidak ada, ya. Ayat itu ada tetapi merupakan suatu penjelasan, ya. Sedangkan di sini ayat itu tidak ada, ya. Di dalam New International Version ayat itu ada, tetapi dalam catatan kaki dalam ayat itu adalah gini. Ayat itu ditulis hanya sampai dengan ayat ke-8, tetapi ayat yang lain itu hanya sebagai catatan kaki saja. Apa kata New International Version, ya, yang menjelaskan bahwa ayat ke-9 sampai dengan ayat ke-11 itu kenapa tidak ada? Apa katanya? The earliest manuscripts and some other ancient witness don't have verse 9 to 12, ya. Jadi sampai dengan 20, ya pemirsa, bukan sampai dengan 16, jadi sampai dengan 20. Jadi Injil Markus pasal 16 itu, ya, tertulis di LAI dan juga tertulis di King James Version itu ada 20 ayat, tetapi di dalam New International Version dan juga RSV tahun 1952 ayat itu dibuang karena dianggap ayat itu tidak asli. Dan penjelasan lain di dalam NIV bahwa ayat itu tidak terdapat pada manuskrip yang paling kuno, ya. Artinya menurut RSV tahun 1952 bahwa ayat itu adalah merupakan ayat tambahan saja, ya. Jadi ini jelas itu masih banyak lagi ayat-ayat yang merupakan tambal sulam yang menurut RSV Revised International Version yang diterbitkan pada tahun 1952 tadi, ayat itu merupakan ayat tambahan yang mana ayat itu sebenarnya tidak asli. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang mana ayat itu tidak asli, ya. Nah, menarik, ya, di dalam New International di dalam RSV, ya, RSV yang tadi pada tahun 1952 ayat itu dibuang, tetapi pada tahun 1971, ya, Gereja Anglikan itu menerbitkan kembali RSV dengan perubahan yang ditambah, yaitu NRSV New Revised Standard Version. Ayat itu ditambahkan kembali, yang mana ayat itu dibuang pada tahun 1952, tapi lalu dimasukkan kembali pada RSV New RSV pada tahun 1971. Ya, kalian buang lalu kalian masukkan kembali. Jadi itu jelas bahwa mereka itu sudah membuat suatu perubahan-perubahan terhadap Alkitab. Mereka tulis dengan tangan-tangan mereka sendiri. Jadi benarlah klaim Al-Quran bahwa mereka itu menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mendapat keuntungan yang sedikit dari perbuatan itu. Di mana pada tahun 1952 ketika mereka menerbitkan RSV, ya, Revised Standard Version of the Holy Bible, ayat-ayat yang mereka buang itu laba bersih yang mereka hasilkan itu adalah $15 juta US,
ya itu dari laba bersih yang mereka hasilkan dari menulis Alkitab, yang mana ayatnya itu mereka tambal sulam, mereka buang, lalu mereka masukin kembali pada tahun 1971. Jadi ini merupakan suatu kebenaran Al-Quran ya, bahwa ketika Al-Quran mengklaim bahwa Alkitab mereka sudah mengalami perubahan, ketika diklaim bahwa Yesus itu tidaklah disalibkan, Yesus itu tidak mati. Jadi jelas Yesus sendiri mengatakan bahwa dia tidak mati, dia tidak dibunuh, dan dia tidak bangkit dari kematian. Dengan bahasa di dalam Lukas pasal ke-24 ayat ke-36 tadi. Lalu Alkitab ini sudah mengalami perubahan-perubahan dan yang lain-lain. Jadi kembali ke murtadin tadi, kita heran kenapa dia bisa murtad. Tidak lain kecuali karena dia tidak mau belajar, ngaku-ngakunya hanya ngaku-ngakunya katanya sekolah di Al-Azhar, ya, ngaku-ngaku sebagai ustadz. Itu adalah merupakan suatu penipuan yang sangat besar, dan kita heran mengapa suatu kebenaran itu dibungkus-bungkus dengan penipuan. Kalau misalnya itu benar, ya kenapa harus berbohong? Tetapi kedustaan itu pasti dibungkus dengan kedustaan yang mana kedustaan awal, ya, dimana kedustaan yang akhir itu adalah lebih besar daripada kedustaan awal itu, ya. Jadi jelas bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang benar, ya. Allah berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Hai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada siapa yang mengambil agama selain Islam, maka dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Ya, kita berlindung pada Allah agar kita dijauhkan dari kebodohan, agar kita dijauhkan dari kemusyrikan. Semoga kita dan anak-anak cucu kita kelak dijauhkan dari kebodohan, dan semoga kita selamat sampai dengan akhir hayat kita dan kembali menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.